Nah, ke pup ya, kita ke pup. Ini bukunya, buku pup ini. Nah, kalau yang hardcover ya ayah bunda ini yang warna merah, kalau yang boardbook warnanya ungu. Sekali lagi ayah bunda bisa dapetin paket buku ini dengan sistem cash bertahap dan juga arisan. Dapetin bonusnya kalau yang hardcover itu dapetin selain buku ini, buku aku mendidik anak agar mandiri. Nah, buku saku tentang buku saku parenting tentang kemandirian juga dapetin pouch-nya. Ya, ini pouch-nya. Terus kalau misalkan yang versi boardbook, ayah bunda dapetin 5 buku, terus kemudian juga dikasih backpack kayak gitu ya, dan juga dikasih kaos ya, kaosnya nanti bunda liatin. Dan yang ini yang book ini ayah bunda yang buku seri anak kemandirian ini ayah bunda bisa dapetin dengan kalau yang cash bertahap bisa cukup DP, kalau yang hardcover 175.000, kalau yang boardbook 300.000. Tapi kalau arisan ayah bunda cukup arisan kalau yang 10 bulan 79.000, kalau yang ini 159.000. Kalau yang boardbook ayah bunda bisa lebih awet ya karena lebih tebal. Kita mulai ya. Bukunya coba siapa yang suka? Bunda suka banget kali ini warna ungu ya. Kita mulai ya. Nah, siapa yang belum bisa cebok pup sendiri? Mana? Yang belum bisa cebok pup sendiri, nanti kalau yang pesen boardbook bisa dapetin juga. Ini bisa jadi kaosnya soleh dan mandiri sampai jannah tuh ya. Ini kaosnya untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuannya bisa pesan juga kayak gitu ya ini. Nah, ini gemoy banget tuh ilustrasinya. Siapa yang mau? Coba siapa yang mau? Siapa yang mau? Insya Allah Bunda Mi doain semoga ayah bundanya Allah Ar-Razak berikan limpahan rezeki ya. Insya Allah. Kita mulai. Siap? Mana dong? Siapa yang siap? Siap? Mana siap? Ya, ini versi boardbook yang lebih tebal. Ini yang versi hardcover. Kayak gitu ya. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa perlu pup sendiri? Sari anak bertanya dari penerbit Sakinah, penulis Canun Kamelan Fufu Elmat, ilustrasi. Yes. Kita mulai. Dut, dut, dut. Terdengar suara kentut cukup besar. Diiringi bau busuk yang menyebar. Ups, itu ternyata kentutku sendiri. Aku juga menahan mulas dari tadi. Siapa yang suka kentut nih? Dut ya. Siapa yang suka kentut sembarangan ya? Kentut itu sehat. Karena kalau yang nggak bisa kentut justru itu perlu periksa ke dokter. Jadi alhamdulillah ya adik-adik sehat ya. Aku jadi teringat kata bunda. Katanya kalau ada tanda-tanda ini aku perlu siaga. Tuh ini. Siapa yang suka kentutnya kayak gitu? Ya, tuh kentut dia di kamarnya ya. Pertama, terus keluarnya gas kentut dari pantatku. Kedua, rasa terlilit di perutku. Ketiga, rasa mulas ingin mengeluarkan sesuatu. Ya, tuh ya. Jadi kalau misalkan udah ada tanda-tanda kentut kayak gitu berarti mau apa? Itu artinya aku mau pup atau mengeluarkan kotoran. Sisa metabolisme dari saluran pencernaan yang tubang anus di area pantat yang tertutup celana agar tak terlihat. Nah, ini pup kotorannya nanti perlu dibuang. Ini dari usus besar ke rektum dan nanti akan keluar lewat anus ya. Nah, lanjut ya. Aku sebenarnya malas bilang mau pup pada ayah dan bunda. Jadi, dari tadi aku tahan saja. Soalnya ayah dan bunda sedang melatihku cebok pup sendiri. Aku tidak suka karena rasanya jijik sekali. Siapa yang jijik juga sama pupnya? Coba, siapa yang kalau cebok pup suka ngerasa jijik? Atau bahasa Sundanya geluh ya, jijik ya. Tapi aku jadi teringat kata ayah. Menahan pup itu tidak baik untuk kesehatan saluran pencernaanku. Pup perlu segera dikeluarkan karena artinya membuang sisa racun dari badan. Supaya kamu juga tidak pup sembarangan dan berceceran. Allah sangat mencintai hambanya yang menjaga kebersihan. Nasihat ayah kembali terngiang-ngiang dalam ingatan tuh. Kalau pup itu langsung ke kamar mandi. Kayak gitu ya. Bunda, aku mau pup. Tolong bantu aku cebok ya. Ungkapku menghampiri bunda.
Boleh ke kamar mandi dulu ya. Kalau sudah selesai, nanti panggil Bunda. Seperti biasa, Bunda bantu semprotkan airnya, nanti kamu cebok sendiri area pantatnya. Gimana? Siap, Bunda. Ya. Ayah, aku mau pup. Tolong bantu aku cebok ya. Ungkapku menghampiri ayah. Boleh ke kamar mandi dulu ya. Kalau sudah selesai nanti panggil ayah. Seperti biasa, ayah bantu guyur airnya, nanti kamu cebok sendiri area pantatnya. Gimana? Siap ayahanda. Nah, ini di sini dijelasin ayah bunda contoh untuk kalau misalkan ayah bunda untuk kenalin anaknya ada yang kalau misalkan pupnya itu adalah di toilet jongkok atau juga di toilet duduk kayak gitu ya. Karena memang di sini itu anak-anak perlu contoh yang real, bagaimanapun juga mereka perlu belajar bahwa ada banyak jenis toilet berbeda kalau saat mereka safar atau traveling atau ke public space. Makanya di sini di buku sehari anak bertanya, baik itu pipis dan juga pup kayak gitu itu dikenalin dua jenis toilet yang berbeda supaya bisa ngebantu ayah bundanya untuk mengajarkan istinja di dua jenis toilet yang berbeda kayak gitu ya. Setelah selesai pup, perutku rasanya lega sekali. Rasa mulasnya hilang, berganti nyaman di perutku ini. Kemudian aku beranikan diri bertanya pada ayah bunda lagi. Ayah bunda, kenapa sih aku perlu cebok pup sendiri? Nah, kenapa ya? Nah, dijelasin lah sama ayah bundanya. Pertama, ketika kamu ke kamar mandi, itu kan auratnya terbuka. Kita perlu menjaga aurat masing-masingnya, seperti kesepakatan kita bersama. Meski kakak masih kecil, tapi setelah mulai toilet training itu perlu menjaga aurat, meski di depan ayah dan bunda. Tapi kan aku jijik kalau cebok sendiri. Nah, justru itu. Sekarang gini deh. Ayah sendiri jijik sama kotoran pup ayah sendiri. Gimana kalau ayah minta tolong kakak buat cebokin ayah? Tanya ayah yang membuatku bergidik jijik. Gak mau dong ayah jijik. Itu kan kotoran ayah sendiri. Iya, coba mau gak cebokin kotoran bekas pup ayah? Mau gak? Bekas kotoran pup bunda mau gak? Enggak ya. Terus nah, sekarang bisa paham kan kenapa kita perlu tanggung jawab untuk cebok dan bersihkan kotoran pup sendiri. Ayah cebok kotoran pup bekas ayah sendiri. Kamu juga perlu belajar bertanggung jawab membersihkan kotoran pup sendiri. Penjelasan ayah membuatku paham. Insya Allah ini ayah bunda lakukan karena rasa sayang agar kamu bisa mandiri sampai dewasa nanti. Ayah dan bunda tidak memintaku langsung mahir untuk pup atau buang air besar sendiri. Kata ayah dan bunda, yang paling penting aku mau belajar untuk bisa berani dan tidak jijik lagi. Dan di sini dikenalin adalah media untuk ayah bunda mengajarkan toilet training dan cebok pup untuk anaknya bisa memakai media boneka kayak gitu ya. Nah, ini bisa dicontoh nanti di rumah. Mereka menemaniku berproses untuk belajar perlahan. Mulai dari mengetahui tanda mulas ketika mau buang kotoran. Bisa pergi ke toilet sendiri tanpa bantuan, lalu berani buang air besar sendirian. Nah, jadi perlahan diajakin ini tuh proses yang nggak instan, nggak seminggu 2 minggu sehari, apalagi sehari 2 hari, tapi bisa jadi berbulan-bulan atau bahkan hitungan bisa lebih dari 1 tahun kayak gitu ya. Sampai bisa cebok sendiri memakai tangan kiri. Di sini dikenalin tahapannya ya bunda, sequence-nya, dan di sini toilet duduk ya, jadi anak-anak dikenalin semuanya. Sampai bisa cebok sendiri memakai tangan kiri, membilas kotoran pakai air dan sabun mandi, lap bekas air di pantat dan kemaluan, kemudian menyiram kloset agar kotoran masuk pipa pembuangan. Semua tahapan itu tidak sekaligus bisa aku lakukan, satu persatu dan perlahan bisa aku praktikkan kayak gitu ya. Jadi ini lihat contoh-contohnya, sequence-nya, terus kemudian ini bisa dipakai untuk anak laki-laki dan perempuan tapi tetap bisa menjaga aurat mereka gitu ya. Aku jadi semakin semangat belajar cebok pup sendiri sambil melantunkan lagu dalam melodi. Dan di sini dikenalin ayahnya ketika ngajarin untuk cebok pup, ini bisa pakai media balon untuk area pantatnya, bisa pakai kursi kayak gitu. Jadi ini bisa jadi media pembelajaran ayah bundanya, bisa juga media pembelajaran para guru-guru ketika di PAUD atau TK kayak gitu ya. Nah, terus di sini nanti terhubung ke link YouTube lagu. Nah, lagunya kayak gini. Ada yang udah tahu lagunya? Pup pup pup, perutku sakit. Pup pup pup, mau buang kotoran. Pup pup pup,
air dan sabun supaya tidak bau. Aku bisa mandiri, cabut pup sendiri. Yeay, berhasil, hore! Nah, ini bisa banget dipakai oleh ayah bunda dan juga para ibu guru untuk ngajarin anak-anak di PAUD dan juga TK ya. Alhamdulillah, dari hari ke hari aku makin berani dan mahir untuk buang air besar sendiri. Aku tidak jijik lagi karena sudah tahu caranya. Meski sesekali kalau ke toilet umum masih dibantu ayah dan bunda. Ayah dan bunda bangga sekali. Ayah dan bunda bangga sekali karena kamu mau belajar ya, agar saat di sekolah nanti tidak merepotkan guru atau yang lainnya. Perlu tuntas mandiri kebutuhan dasarnya. Siap? Siap ayah bunda, Pekiku antusias. Ayah dan bunda mengajarkan aku bahwa seorang muslim perlu bisa mandiri mengurus diri sendiri. Maka mereka melatihku untuk tuntas proses istinja dan bersuci agar amalan ibadahnya diterima oleh Allah Al-Quds yang maha suci. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Alhamdulillah, udah deh. Coba mau yang mana? Mau yang merah